myself. No, I need to get some help. Hoping you could save. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, back again with me Adisni Maulidina Anwar. This time I will discuss a different material, which is time to be interesting. Anybody know? Yes, I will present material about file server configuration in PNetLab. Saya ada sedikit penjelasan tentang file server, yaitu 1. Understanding file server. In general, a file server is a computer attached to a network that aims to access various storage locations for computer files or disks as photo, document, sound, video, and other files can be accessed by workstation on a computer network. File server can be found in school, office, and other are concerned with file server. In local internet service providers was LAN to connect to client computer. This is usually rarely since a file server does not require computation and does not run program on behalf of the client. This happens because it is designed primarily for the speed of data storage and retrieval. The way calculation is calculated by the workstation. 2. Benefits of file server. 3 are several benefits of file server, including that a. Saves resources, b. Share resources. 3. File server function. The follow is a file server function that will clearly be described and explain how much net this file server in a command or organization. A. Be a bridge to communicate. B. Become a storage bridge. Sekian penjelasan tentang file server yang mungkin saya ketahui. Jika ingin jelas, let's go kita config. Topologi yang saya gunakan sama seperti yang ada di topologi sebelumnya, yaitu kita pastikan dulu kita nyalakan semua device atau perangkat yang sudah kita buat ini. White. Lalu kita konsol terlebih dahulu Ubuntu desktopnya untuk melihat apakah kita sudah mendapatkan IP address atau belum. Caranya kita menggunakan kita ke menu, lalu ke system tool, lalu ke mat terminal untuk melihat konfigurasinya atau melihat IP address sudah dapat atau belum, dengan menggunakan perintah ifconfig /1, dimana kita sudah mendapatkan IP-nya dan kita lanjutkan untuk ke ping 88, dimana untuk kita terkoneksi ke dalam internet atau tidak. Jika replay maka terkoneksi, dan lakukan juga ping Google.com, sama fungsinya seperti ping 88. Nah, udah replay. Jika sudah replay, kita bisa lanjutkan konfigurasi selanjutnya. Konsol Ubuntu servernya lagi, kemudian kita tuliskan perintahnya, yaitu untuk file server ini, yaitu yang pertama kita masuk ke dalam direktorinya, yaitu cd/etc. Lalu kita install terlebih dahulu, yaitu apt install Samba. Jika ada pertanyaannya atau N, maka pilih Y. Tunggu proses sampai selesai. Selanjutnya kita masuk ke dalam direktori sambanya dengan menggunakan perintah cd/etc/samba. Lalu klik ketik ls untuk melihat file yang ada di situnya, yaitu kita akan mengedit file smb.config dengan perintah kita copy, yaitu dengan perintah cp smb.config.backup.
lalu ls lagi. Nah, di sini sudah tercopy file tersebut. Wait. Kemudian kita masuk ke dalam nano smb.config untuk mengedit file yang ada di dalamnya. Kemudian scroll sampai bawah dan tambahkan script yang ada seperti di video ini. Wait. Masukkan script itu di paling bawah, dimana disitu bisa terlihat Samba, Adis atau dan lain-lainnya di situ. Jika sudah semua benar, maka kita save saja. Oke, wait, kita save. Kita tambahkan user dengan perintah user admin m-d/home/samba/ nama samba kita ini. Wait. Jika sudah benar, maka klik enter saja. Lalu tambahkan password dengan perintah smb password -a dengan user yang sudah kita tambahkan, yaitu bikin passwordnya sesuai dengan apa yang kalian mau. Jika sudah, kita lanjut. Kita menggunakan perintah testpram untuk melihat read only-nya sudah no atau belum. Oke. Nah, sini agak ngebug karena Pinet Lamp ya. Nah, di situ sudah sukses. Selanjutnya itu, kemudian kita masuk ke dalam directory Samba dengan menggunakan perintah cd/home/samba. Lalu tuliskan perintah ls. Ternyata belum ada filenya karena kita belum masukkannya. Yaitu tambahkan touch teks. Salah. Bentar. Touch contoh titik teks, dimana ini adalah nama file yang nanti akan muncul di searchingnya. Lalu ls-al, dimana disitu kita sudah berhasil menambahkannya. Oke. Kemudian kita restart dengan menggunakan perintah /etc/init.d/smbd restart, dan statusnya sudah oke. Kemudian kita lihat statusnya dengan perintah /etc/init.d/smbd/status, dan statusnya juga sudah running. Oke, kita lanjut. Untuk pengujiannya, kita install terlebih dahulu SMB client-nya dengan menggunakan perintah apt install SMB client. Jika ada pertanyaan Y atau N, maka kita ketik Y. Tunggu prosesnya selesai. Di sini kita lakukan pengujian dengan menggunakan perintah SMB client -u nama usernya, lalu IP address kalian, dan nama Samba kalian. Jika sudah benar semua, maka klik enter, lalu masukkan password yang sudah kalian
atur tadi, dan di sini ketik ls, dimana di dalamnya sudah terdapat file contoh .txt ini. Selanjutnya itu kita quit untuk keluar, lalu kita lanjut ke Ubuntu desktop, lalu pilih menu, lalu pilih all, dan pilih kaja, dan kita pilih tulisan itu, lalu ketikkan smb / lalu IP kalian dan nama samba kalian, dimana ini untuk melihat contoh txt kita atau file yang sudah kalian ini. Di sini kita masuk dulu menggunakan user yang sudah kalian buat dan password yang sudah kalian tentukan juga. Oke, wait. Kita masuk saja, kemudian nanti di sana terdapat file contoh txt yang sudah kita buat dengan menggunakan perintah yang sudah saya beritahu sebelumnya. Selesai, finish.